Selamat malam pemirsa. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto telah berlangsung siang tadi di Nasdem Tower. Hal ini bisa dimaknai betapapun sengitnya persaingan pada saat kontestasi pemilu 2024, tetapi persatuan harus tetap dijaga karena persatuan adalah harga mati bagi bangsa ini untuk bersama-sama melangkah ke depan membangun negara ke arah yang lebih baik. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, pesan persatuan dari Surya Paloh dan Prabowo. Bersama saya Fitri Megantara. Pesan persatuan dari Surya Paloh dan Prabowo. Salah satu aspek terpenting dalam politik di negara demokrasi ialah konsolidasi. Penting karena konsolidasi politik akan menentukan apakah bangsa itu siap lari kencang meraih kemajuan atau memilih jalur lambat karena terus-menerus memperuncing perbedaan. Dalam teori politik manapun, stabilitas dan konsolidasi politik ialah prasyarat kemajuan bangsa. Ia merupakan kondisi yang niscaya di mana-mana di berbagai negara. Kegagalan mengelola stabilitas dan menciptakan konsolidasi politik membuat negara itu lamban. Perpecahan dan perbedaan kerap dikedepankan ketimbang persatuan. Pada konteks itulah, kita menyambut gembira keputusan Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024. Kita mengapresiasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang langsung memberikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka begitu Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kita bahkan makin gembira menyaksikan pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto di Nasdem Tower tadi siang. Pertemuan itu menyiratkan bahwa proses konsolidasi politik akan berlangsung lancar, sehingga harapan publik bagi kian stabilnya politik dan ekonomi kita segera terwujud. Surya Paloh dan Prabowo Subianto memberi pesan penting kepada bangsa ini bahwa sekeras apapun perbedaan dan kontestasi politik, persatuan nasional tetap yang utama. Apa yang disampaikan oleh Prabowo bahwa kontestasi itu penting, kompetisi itu bagus, pertandingan itu perlu, tapi bila semua sudah berakhir, bangsa ini mesti segera menatap ke depan. Tidak ada pertandingan yang tidak selesai, tidak ada kompetisi yang tidak berakhir, tidak ada kontestasi yang terus-menerus terjadi. Begitu KPU menetapkan hasil, ibarat sepak bola. Penetapan KPU adalah peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Situasi seperti ini dibutuhkan karena banyak tantangan bangsa yang mesti dihadapi bersama. Rakyat butuh elit yang siap rukun setelah pertandingan selesai. Rakyat juga butuh demokrasi yang terjaga dalam prinsip-prinsip kebersamaan dan kolaborasi. Kita ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Surya Paloh karena keduanya telah memulai proses menuju keadaban politik yang tinggi. Keadaban yang lebih mengedepankan persatuan ketimbang perselisihan tanpa berkesudahan. Pemirsa, kita akan langsung membedah topik kita untuk malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Saur Huta Barat. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Mega. Apa kabarnya, Bang? Baik, sehat. Baik. Bang, apabila kita cermati peristiwa yang terjadi hari ini, ada dua tokoh politik besar yang kemudian bertemu antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto. Apakah ini sinyal adanya perubahan sikap politik dari Nasdem, Bang Saur? Ya, tentu ada perubahan dari mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan Pilpres sudah selesai. KPU telah mengambil keputusan bahwa Prabowo Presiden yang terpilih, dan Nasdem Surya Paloh mengambil sikap menerima keputusan KPU. Jadi tentu ada perubahan dari menuju waktu Pilpres dan pasca Pilpres.
Pertanyaannya adalah perubahan itu mau kemana kan? Oke. Kan itu kan pertanyaan publik. Apakah mau menjadi bagian dari koalisi di masa depan atau menjadi oposisi? Itu pertanyaan yang mengganggu di ruang publik. Betul. Dan pertanyaan itu kan wajar. Jadi kalau di sebelah kanan ini adalah masuk ke dalam kekuasaan, ikut bergabung di dalam misalnya mendapatkan kursi menjadi menteri, ataukah dia berada di dalam oposisi. Oke. Tesis dan antitesis ini kan masih punya jawaban lain, yaitu sintesisnya. Tidak berada di dalam, berada di luar, tapi tidak juga menjadi oposisi yang kita pahami seperti sekarang ini. Apakah memang ada ruang di antara koalisi dan juga oposisi ini? Itulah yang mestinya akan diciptakan. Dan kita harap itu pula lah yang akan diciptakan. Oke. Yaitu menjadi kawan yang kritis. Kawan yang kritis itu adalah kawan yang mampu mengkritik di satu pihak jika benar didukung. Jadi fungsi checks and balance itu memang dilaksanakan. Checks itu kan menjadi pengontrol. Balance itu kan menjadi penyeimbang. Di mana perlu dikontrol ya dikontrol. Di mana perlu diseimbangkan, ia berperan sebagai penyeimbang. Jadi peranan yang mestinya diambil menurut kita dalam editorial malam ini adalah peranan sebagai yang mampu mengontrol tapi mampu menjadi penyeimbang berbasiskan isu atau program. Dan itu ada contohnya. Misal, nanti pemerintahan baru karena dia harus memenuhi janjinya kepada rakyat, yaitu makan siang gratis. Itu kan contoh. Oke. Lalu dalam posisi yang kita gambarkan tadi, apakah apa yang akan dilakukan dengan makan siang gratis itu? Itu sudah janji kepada rakyat, tentu akan dilaksanakan. Tapi kalau jawabannya adalah dibiayai dengan bos, yaitu mengambil anggaran pendidikan, apakah itu bisa disetujui? Ya ditolaklah, Oke. dikritiklah. Kawan yang kritis seperti ini. Ya, itu dialah menurut saya. Oke. Itulah mestinya yang diperankan ke depan sehingga tidak semua berada di dalam, tapi tidak juga semua berada di luar menjadi oposisi. Ada peranan baru yang mestinya diciptakan di dalam sistem politik kita. Oke, nah mengenai sebelum kita berbicara jauh mengenai ruang di antara koalisi oposisi, tapi kita kembali tarik ke peristiwa ataupun yang terjadi hari ini, Bang Saur. Apabila kita lihat memang Nasdem sudah menerima hasil pemilu dengan catatan. Tapi kan kita lihat juga bersama bagaimana kemudian ada sejumlah paslon juga yang masih menempuh jalur hukum. Misalnya mengajukan gugatan ke MK. Dan kemudian pemerintahan baru ini kan dilantik 7 bulan dari sekarang. Kurang lebih seperti itu. Artinya ruang waktunya masih begitu panjang untuk terjadinya dinamika, Bang Saur. Itu betul sekali. Yang pertama adalah bahwa bukankah paslon itu masih mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Di sini ada dua perkara yang mesti kita bedakan. Oke. Yang mengusung pasangan calon presiden wakil presiden adalah partai politik. Tetapi yang memiliki legal standing di MK bukan partai politik. Partai politik beserta pemilu legislatif, dia memiliki legal standing untuk urusan pileg, tapi tidak untuk urusan pilpres. Jadi partai politik boleh mengambil keputusan politik, tetapi paslon boleh mengambil tindakan hukum. Jadi yang satu berwatak politik karena dia partai politik, yang paslon memperjuangkan hak. Dan itu dia punya legal standing. Dan bawalah bukti-bukti. Saya kira itulah keindahan dari kita berdemokrasi. Ini meningkatkan keadaban berdemokrasi, salah satunya juga mengapresiasi masing-masing jalan yang ditempuh seperti Bang Saur. Ya tentu, menurut saya keputusan politik adalah satu hal, yaitu keputusan hukum hal lain, tapi nanti dilihat apa keputusan MK. Oke. Kan jadi ada posisi yang memang harus dilihat secara berlainan, bukan sebagai sebuah paradoksal. Oke.
Oke, Bang Saur, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita akan menyimak kembali pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini terlebih dahulu. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi, mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Ya, Bang Saur, kontestasi politik sudah usai seperti itu, kemudian dilanjutkan ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo seperti itu. Pesan yang kemudian disampaikan ini juga apakah bisa masuk sampai ke masyarakat, Bang Saur? Ya, saya yakin itu sampai ya. Karena ini kan dua tokoh yang kemarin berkompetisi membawa masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi Pak Surya mengumumkan, menerima dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Lalu presiden terpilih melakukan kunjungan hanya 2 hari kemudian. Saya kira itu adalah keadaban demokrasi. Lebih dari 20 negara menelpon menyampaikan ucapan selamat. Itu kan sebuah pengakuan dari dunia internasional. Lalu dari dalam negeri, Pak Surya melakukannya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah tradisi yang harus dilanjutkan. Bahwa pertandingan itu tidak membawa permusuhan. Ya, jadi kalau pertandingan sudah usai, ya mari kita berjabat tangan. Ya tadi dilukiskan oleh editorial, ya pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola juga terjadi kecurangan. Tapi wasit bilang pemenangnya klub yang ini, ya lalu salaman dan dia dapat piala. Ya, walaupun analogi ini tidak terlalu tepat karena menyangkut suara rakyat, ya hak demokrasi yang sangat fundamental. Ya, tapi kira-kira lah untuk menggampangkan penjelasan. Oke, baik Bang Saur. Kita akan kembali lanjutkan dan membedah lebih mendalam mengenai topik kita. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pemimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita.
Ya, Bang Saur tadi Pak Prabowo mengatakan saatnya kita kerjasama. Tapi apabila kita lihat memang kan sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat? Karena kan rakyat juga ingin pemerintah yang memiliki check and balances, artinya tidak semua harus ada di dalam pemerintahan, tapi juga kita tidak ingin pemerintah yang lemah di parlemen seperti itu. Ini artinya kerjasama elit seperti apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat, yang dibutuhkan oleh demokrasi di Indonesia? Yang dibutuhkan itu kan demokrasi yang sehat kan. Yang sehat itu kan tidak mutungan. Iya kan? Jadi tadi digambarkan atau disampaikan oleh Pak Prabowo kepemimpinan yang rukun. Ya. Saya kira kerukunan itu kan sesuatu yang penting ya. Karena cakar-cakaran antar elit itu membawa pengaruh yang dahsyat ke bawah. Suka atau nggak suka, memang para pemimpin itu masih menjadi panutan. Okay. Jadi kalau para elit itu setelah Pilpres saling bertemu, saling bertukar pandangan, dan belum tentu juga ada kesepakatan yang untuk diterima untuk semua perkara yang tadi kita sudah gambarkan. Jadi pilihan-pilihan politiknya itu kan sebenarnya masih terbuka. Ya, di antara yang terbuka itu termasuk tidak di dalam tetapi menjadi sahabat yang kritis. Dan itu diperlukan oleh sistem politik kita. Okay. Ya, jangan semua menjadi oposisi, jangan juga semua mayoritas masuk ke dalam kekuasaan. Tapi itu kan semua pilihan-pilihan yang terbuka, yang nanti setelah 20 Oktober lah kita lihat seperti apa yang akan diambil oleh para pemimpin ini. Oke, ini kelasnya ataupun tingkatnya para pemimpin, tingkat elit. Bagaimana dengan tingkat simpatisan, Bang Saur? Menurut Anda, apakah pertemuan kedua tokoh hari ini akan berimplikasi pada respon simpatisan, terutama di koalisi perubahan, Bang Saur? Ya, ada relawan menurunkan bendera Nasdem di depan kantor timnya Anies. Ya. Saya dapat mengerti perasaan, ya, saya dapat mengerti hati mereka. Karena saya juga pengusung Anies. Ya, terus terang, jadi saya kan juga memiliki perasaan itu. Tapi ada dua perbedaan yang mendasar. Partai politik itu yang bisa mengusung calon presiden. Relawan tidak dapat mengusung. Relawan, namanya relawan, belum tentu menjadi anggota partai politik. Belum tentu. Malah harusnya disebut relawan itu bukan menjadi anggota partai politik pengusung. Dan relawan itu belum tentu juga memilih partai yang mengusung, termasuk yang memilih Nasdem. Jadi kalau mereka menurunkan bendera Nasdem tadi, menurut saya itu adalah keputusan menurut hati nurani dia bagus. Tapi menurut saya juga itu bagus. Kenapa? Bayangkan kalau yang terjadi adalah orang Nasdem yang menurunkan bendera Nasdem di kantor di depan pemenangan Anies. Bukankah itu mau mengatakan, Nasdem sudah berpisah loh dengan Anies. Faktanya kan tidak demikian. Lah tadi kan Anies datang berpuasa buka puasa bersama di kantor Nasdem. Jadi dunia ini adalah dunia yang sama indahnya bagi relawan juga bagi partai. Oh, saya sudah tidak lagi hormat. Saya kecewa belum apa-apa masih ke MK kok sudah ngambil keputusan. Lalu bendera Nasdem diturunkan. Iya kan? Nah, mari kita coba melihat ya apa yang terjadi ini dengan hati yang besar, pikiran yang besar, bahwa pilihan-pilihan sikap itu memang terjadi. Akan tetapi ya kita perlu garis bawahi juga, relawan maupun kita akhirnya kita harus juga bergerak ke depan, harus move on juga demi negara ini. Persatuan tidak menihilkan perbedaan sikap seperti itu ya, Bang Saur ya? Ya, itu yang juga menjadi judul editorial ini tentang persatuan. Ya, bahkan Pak Surya selalu mengatakan kan, persatuan lebih penting daripada pemilu. Saking pentingnya persatuan. Oke, baik. Bang Saur, kita lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bang Saur, pesan persatuan dan kedewasaan berpolitik. Bagaimana Bang Saur melihat kaitan ini? Ya, pertama tentu bahwa para pemimpin tidak membawa atau menjadikan pilihan-pilihan pilpres ini sebagai urusan personal. Jadi jangan ada para pemimpin itu saling tidak bertegur sapa. Ya, ini menunjukkan ya sebuah kedewasaan berpolitik di satu pihak, tetapi juga memperlihatkan pemimpin itu ya berdada lebar, kan, berpikiran besar dan siap menerima perbedaan dan mampu juga memberi salam kemenangan. Ya, jadi dan kalau kita melihat yang seperti ini, mestinya para pendukung para paslon itu juga mulai memasuki ke wilayah tentram, rukun, ya, terjadi penyesuaian baru, ya, dan kita lihat ini kan masih bergulir, kan masih 20 Oktober presiden dan wakil presiden baru dilantik, tetapi 6 bulan, 7 bulan ini jangan pula menjadi kevakuman nilai-nilai, ya, karena masih berpegang teguh pada pilpres yang belum selesai. Nah, itu kan sebenarnya diharapkan dengan pertemuan ini ada jeda, ya, ada jeda untuk melihat ke depan, ya, bukan lagi melihat ke masa lalu. Saya kira yang begini ini selalulah bisa dilakukan habis pilpres, habis pemilu, KPU memutuskan siapa yang menang dan ada partai pengusung yang mengucapkan selamat. Tapi tetap aja yang mau membawanya ke muka hukum, ya, yang memiliki legal standing, ya silakan dibawa. Ya, apapun akibatnya, apapun hasilnya. Ya. Saya kira ini adalah pelajaran yang penting juga. Demokrasi itu kan tidak simsalabim dia terwujud. Kan ada evolusi. Bahkan ada up and down. Di dalam evolusi itu banyak kerikil-kerikil. Tapi kita memerlukan kesabaran untuk demokrasi yang mahal. Dan di sana sini memang terjadi hal yang tidak menyenangkan yang disebut sebagai kecurangan. Oke. Tapi biar itu dibuktikan nanti di MK. Ada salurannya Ada, seperti itu. iya. Dan dimanfaatkan dengan baik saja Iya, salurannya. Baik. iya. Oke, Bang Saud, terima kasih telah berbincang bersama kami untuk editorial malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam editorial malam. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.